Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu. Tidak terasa kita udah di pertengahan minggu ini rekan trader. Tanggal 11 Juni tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, kita akan memberikan sedikit informasi buat rekan trader. Kita akan memberikan sedikit analisa buat rekan trader agar rekan trader memiliki gambaran tentang pergerakan pasar yang terjadi di hari ini. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami. Dan jangan lupa juga rekan trader untuk selalu men-share, subscribe channel kami, like video-video kami. Dan kalau punya kesempatan kami mohon supaya bisa di-share lagi video kami ke orang lain supaya semakin berkembang channel ini. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada perdagangan hari kemarin. Dan kalau rekan trader lihat bagaimana perdagangan hari kemarin, indeks dolar Amerika kembali lagi keluar dan jatuh lagi. Keluar dari level 99 menuju ke level 98,852 yang merupakan level tertinggi, walaupun sempat kemarin juga sampai di 99,391. Pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat pasar memang masih terus melihat apa yang terjadi ke depan. Masih terus akan menyaksikan hal tersebut. Tapi peluang untuk naik ke level 100 masih terus dicoba oleh indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD secara garis besar kalau kita lihat pergerakan dari Euro USD ini naik turun rekan trader. Hari kemarin walaupun sempat turun rekan trader di posisi 1.13723, tapi kembali melompat tinggi menembus level 1.14467. Pound sterling sama juga rekan trader. Pada prinsipnya pound sterling kemarin mengalami pelemahan yang sangat signifikan, tapi setelah itu dia coba kembali lagi naik karena memang kemarin ada berita rekan trader. Kita bisa lihat pound sterling turun sampai level 1.34553. Mencoba naik kembali lagi dan ditutup di posisi seputaran 1.34950. Sedangkan untuk gold rekan trader kita lihat mengawali minggu yang sangat luar biasa, gold ini secara garis besar memang memiliki tendensi bullish rekan trader. Setelah hari Jumat jatuh ke posisi yang sangat luar biasa, masuk lagi hari Senin, jatuh lagi, keluar dari zona 3.300 sampai di 3.280-an. Ya, tapi kemarin dia perlahan namun pasti kembali mencoba ke level tertinggi rekan trader, dan rekan trader lihat dia telah menembus level 3.300-an. Sempat kemarin menembus di level 3.348, walaupun akhirnya jatuh dan ditutup di seputaran 3.328. Hari ini di permulaan pasar terjadi penguatan yang signifikan, tapi apakah nanti sampai pasar Amerika dengan dikeluarkannya data inflasi pada malam nanti, apakah bisa membuat gold ini jatuh lagi, keluar lagi dari zona 3.300? Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Jepang, dengan trader bisa lihat pergerakan yang terjadi pada USD Jepang. Pada prinsipnya USD Jepang ini masih mencoba untuk mencapai level tertinggi. Setelah kemarin dia sempat menyentuh 145.285, dia jatuh rekan trader dan ditutup di seputaran 145.045. Nah, ini dia rekan trader semuanya. Pola pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, dan rekan trader saya mohon maaf kayaknya capek kali saya ini. Oleh karena itu harus siap. Nah, harus punya tenaga terus ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya teriak-teriak rekan trader. Dan untuk tema kita hari ini yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat hari ini adalah penguatan moderat dolar Amerika menjelang rilis data inflasi Amerika. Ini data yang sangat luar biasa, judul yang sangat luar biasa. Hari ini pukul, sabar saya lihat dulu, pukul berapa nih? 19.30 kalau nggak salah. Ya,
Pukul 19.30 rekan trader, bagaimana data IHK atau data CPI atau data inflasi akan dikeluarkan. Bagaimanakah data inflasi ini mempengaruhi arah pergerakan pasar? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader di sini di website ya secara garis besar. Nah, sabar saya pindah dulu di website rekan trader. Nah, ini dia. Kalau yang ada di website rekan trader bisa lihat secara garis besar sudah sangat jelas ini bahwa data inflasi yang akan dikeluarkan pada hari ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar secara keseluruhan. Kita bisa lihat rekan trader di sini inflasi keseluruhan ya. Secara tahunan itu dia berada di seputaran 2,3 pada bulan lalu ya. Dan diperkirakan bulan ini rekan trader ya, diperkirakan bulan ini secara tahunan ya rekan trader ya, berada di seputaran 2,5. Ini perkiraan. Apakah dia bisa lebih turun lagi, lebih bawah, atau dia akan lebih naik? Nah, ini harap diperhatikan rekan trader, karena kalau seumpamanya dia lebih turun, lebih kecil, artinya peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga semakin besar. Tapi kalau seumpamanya mengalami sedikit kenaikan ya dari 2,3 ya, data yang diperkirakan 2,5, ini artinya pemangkasan tingkat suku bunga ini, waduh, ini Belanda masih jauh ini rekan trader ya. Rekan trader lihat ya, 2,2 ya secara tahunan seperti kayak gitu. Kalau secara tahunan 2,3 dan 2,5. Nah, yang menjadi CPI core-nya, intinya itu adalah dia berada di seputaran sebelumnya 2,8%, konsensusnya, prediksinya 2,9, dan kita akan lihat aktualnya. Logika singkat gini rekan trader, ini logika singkat ya. Kalau seumpamanya dia turun dari 2,8, taruhlah 2,7, itu artinya rekan trader bahwa semakin sangat kuat rekan trader untuk bisa melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Ya. Kalau dia lebih kecil dari 2,8 atau 2,7 ya. Kalau kecil 2,8 ya pasti 2,7. Tapi kalau seumpamanya dia berada di antara 2,9 atau 3,0, ini akan memberikan suatu gambaran bahwa masih jauh rekan trader. Belanda masih jauh rekan trader untuk melakukan pemangkasan tingkat suku bunga. Kita tahu bahwa pemangkasan tingkat suku bunga ini diperlukan, dan kita tahu bahwa inflasi ini naik karena tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Secara garis besar, di satu sisi Donald Trump ingin supaya dipangkas tingkat suku bunga. Tapi di sisi lain dengan melakukan tarif, inflasi naik. Nah, ini dia rekan trader. Saya sangat paham maksudnya Donald Trump. Donald Trump ingin supaya diturunkan dulu tingkat suku bunga, baru tarifnya jalan supaya dia balance. Seperti kita trading balance rekan trader. Seperti kayak gitu ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat apa yang terjadi nanti. Dari data-data yang dikeluarkan nanti malam, kalau seumpamanya memang dia lebih kecil, pemangkasan tingkat suku bunga semakin di depan mata. Tapi kalau seumpamanya dia sedikit naik, artinya Belanda masih jauh rekan trader. Pemangkasan tingkat suku bunga itu masih dalam pembahasan. Walaupun kita tahu bahwa banyak prediksi menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan besar akan dilakukan pada bulan September, November, maupun Desember. Tapi secara garis besar, pasar akan melihat hal tersebut. Perlahan namun pasti memang pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan. Dan impact-nya juga akan sangat memberikan hasil yang positif terhadap komoditas seperti emas. Walaupun kita akan lihat bahwa dolar Amerika mengalami pelemahan. Tapi secara garis besar, kita akan menunggu kapan. Nah, kapannya itulah yang membuat Donald Trump dikit lagi mukul. Itu pukul jatuh itu kau si Jerome Powell.
Ya kalau dipertemukan mereka berdua di ring ya UFC mungkin udah dipukul itu si Jeremy Powell sama Donald Trump. Tapi kita akan lihat rekan trader ya. Kita akan lihat pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Tapi setidaknya dengan data yang akan dikeluarkan, pernyataan yang saya berikan maupun ulasan yang saya berikan, rekan trader bisa melihat arah pergerakan ke depan setelah data itu dikeluarkan. Apakah semakin dekat pemangkasan tingkat suku bunga atau Belanda masih jauh untuk dilakukan pemangkasan tingkat suku bunga hingga bulan September nanti? Demikianlah tema kita rekan trader, dan seperti biasa tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita masuk aja di analisa teknikal. Secara garis besar rekan trader, untuk analisa teknikal kita lihat bahwa analisa teknikal hari ini indeks dolar Amerika seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat bahwa hari ini indeks dolar Amerika sedikit mengalami tendensi yang positif. Dia mencoba untuk naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, dan saya pikir memang dia akan mencoba rekan trader. Analisa saya, dia akan terus mencoba sampai level maksimal menurut analisa saya itu di seputaran 99.383, walaupun sangat tinggi juga itu rekan trader. Tapi hati-hati, pola pergerakan balik, serangan balik mendadak bisa membuat indeks dolar Amerika ini bertekuk lutut dan bisa kembali lagi ke zona yang paling terendah di posisi seputaran 99.041. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk euro uncle sum dolar? Kita lihat untuk euro uncle sum dolar kan trader, secara garis besar euro uncle sum dolar ini kita bisa melihat dengan seksama bahwa pergerakan yang terjadi pada euro uncle sum dolar pada kesempatan kali ini agak sedikit tertekan. Tapi kalau menurut saya ini biasa sih. Ya, tapi kalau kita lihat secara teknikal ini dia bisa tertekan rekan trader. Analisa saya, proses penekanan yang terjadi ini bisa turun lebih dahsyat lagi hingga menembus level maksimal menurut analisa saya di seputaran 1.1388. Tapi peluang untuk naik masih tetap ada. Dia akan mencoba naik hingga di posisi 1.14363. Selanjutnya kita akan lihat pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling rekan trader? Secara garis besar kita bisa lihat bahwa pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini adalah sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini bagaimana pound sterling sudah mulai terjatuh tuh. Hari ini dia sedikit akan mengalami pelemahan. Analisa saya ya, menurut saya dia ini akan mencoba melemah. Tidak terlalu kemungkinan rekan trader dia bisa jatuh sampai level paling terlemah itu di posisi 1.34521. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah ini masih bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level paling tertinggi di seputaran 1.34946. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin, pada pound sterling uncle sum dolar hari ini. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat untuk gold. Kita lihat di sini arah pergerakan terjadi pada gold. Gold hari ini agak sedikit mengalami penguatan yang dramatis. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa menguat minimal level ketinggian yang paling tertinggi itu di seputaran 3.359. Itu paling tinggi rekan trader, 3.353. Malah apa rekan trader, kayaknya ini terlalu tinggi nih. Menurut saya sih di seputaran sini sih nggak terlalu rendah. 3.359 adalah level paling tertinggi, walaupun dia harus bisa melewati level 3.350 ya. Dan level paling terendah yang bisa saja terjadi pembalikan arah adalah dia berada di seputaran 3.321. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold ya. Ini walaupun tidak terkemungkinan dia bisa naik sampai level tertinggi di seputaran 3.359.31.
Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Untuk USD Yen Jepang secara garis besar kita lihat di sini bahwa USD Yen Jepang menjulang tinggi di atas bukit kala, naik luar biasa. USD Yen Jepang mengalami kenaikan, rekan trader. Analisa saya dia akan mencoba sedikit lagi naik. Menurut saya dia tidak jauh tinggi-tinggi naiknya lah, dia sampai di sekitaran 145.499 dengan landasan bahwa apabila terjadi pelemahan, nah ini dia akan mencoba turun ke level terendah di posisi 144.756. Nah, rekan trader, demikianlah rekan trader analisa harian kita. Dan untuk kalender ekonomi, kami kembali lagi mau kasih tahu buat rekan trader bahwa hari ini berita maha dahsyat. Pada pukul 19.30 akan ada data inflasi. Harap diperhatikan karena berita ini akan mempengaruhi pergerakan pasar. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, tetap semangat, 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 dan terus semangat. Analisa dan gunakan analisa rekan trader untuk mencapai kesuksesan hari ini. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.